Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus sahibul mahad, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haflah tasyakur khatmil Quran wal kutub Pondok Pesantren Rodotul Muttaqin Sumbersari yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Pringsewu rahimakumullah. Beli tahu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Pringsewu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Atas izin Allah siang hari ini hujan. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mumpung ini hujan dan saya baru 5 hari pulang umroh, saya doakan semoga semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Semoga semua yang datang dalam keadaan sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang bermasalah disolusikan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para kiai yang saya muliakan dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam sebuah makalah disebutkan al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu terlahir tidak membawa apa-apa, betul? Kemudian summa yas'a wara'a kulla syai'. Lalu hidup di dunia mengejar segala sesuatu. Summa yatruk kulla syai'. Lalu mati meninggalkan segala sesuatu. Wayat habu bila syai'. Dan dia pergi tanpa membawa sesuatu. Summa yahasab ala kulli syai'. Kemudian dia akan dihisab atas segala sesuatu. Yang pertama, orang datang
manusia terlahir tidak membawa apa-apa, tidak membawa sesuatu pun apa-apa. Tsumma yas'a wara'a kulla syai', lalu hidup di dunia mengejar sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu di dunia ini yang kita kejar apa? Rata-rata yang dikejar duit, rata-rata yang dikejar harta, yang dikejar uang, sampai wajahnya kayak uang. Ini kan kelihatan pengejar uang, wajahnya kayak kotak infak. Maka kenapa orang lahir dilambangkan dengan tangan yang tergenggam? Ibu-ibu yang biasa hamil melahirkan, anak itu lahir tangannya tergenggam apa begar? Tergenggam apa buka, Bu? Tergenggam. Kenapa bayi lahir dalam keadaan tangan tergenggam? Karena kalau buka rusak jalannya. Kenapa tidak terbuka? Karena manusia lahir ke dunia seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Betul, Bu? Semuanya maunya digenggam, harta digenggam, sertifikat digenggam, BPKB digenggam, rumah digenggam, mobil digenggam, istri digenggam, istri tetangga, semuanya maunya digenggam. Apa, Mas? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Boleh saya berdiri, Bu? Saya itu kecetet, Yai. Saya kemarin di Surabaya itu ngaji kecetet pas di tulang rusuk, sehingga badan saya tidak nyaman. Tapi demi orang Pringsewu saya akan berdiri. Sudah kelihatan, Bu? Kok saya pegang-pegang kok sempak saya basah. Ternyata kursinya basah. Nanti pulang pengajian yang masuk angin bokong saya. Kurang ajar, engko tak pijeti. Mesti cangkeme rondo. Emangnya aku cowok apaan? Nah, orientasi inilah kemudian yang perlu dirubah, bahwa ternyata kita terlahir tidak membawa apa-apa, kemudian mencari apa-apa. Wa yas'a wara'a kulla syai', mencari segala sesuatu. Ternyata prioritas yang harus dicari itu bukan harta, tapi ilmu. Itulah alasan kenapa ada dalil minal mahdi ilal lahdi. Yang perlu digenggam itu adalah ilmu. Ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan harta. Tapi hari ini rata-rata orang berorientasi kepada harta, bukan kepada ilmu. Fitnah harta itu jauh lebih besar dibandingkan fitnah dari ilmu itu sendiri. Contoh yang paling populer hari ini, seminggu terakhir sejak saya umroh, nama saya FYP, trending topik, viral terus. Gus Miftah bagi-bagi duit. Betul, Bu? Gus Miftah money politik. Yang pertama saya sampaikan, saya bukan tim kampanye, saya bukan tim sukses. Baik tim suksesnya Pak Nuwun Sewu, pasangan Amin namanya Timnas,
pasangannya Mas Ganjar Pak Mahfud namanya TPN, pasangannya Pak Prabowo Mas Gibran namanya TKN. Tiga-tiganya Gus Miftah tidak masuk tim sukses. Coba diingat, kok Gus Miftah dekat dengan Pak Prabowo itu dari dulu. Tiga-tiga calon saya kenal semua. Sama Mas Anies saya baik, sama Mas Ganjar saya baik, sama Pak Prabowo saya baik. Kalau kemudian hari ini orang mengidentikan saya dengan Pak Prabowo, itu urusan orang. Karena kemarin betulan bulan Syawal saya open house di pondok, semua capres saya undang Kiai. Ternyata yang datang hanya Pak Prabowo. Kalau kemudian orang hari ini mengatakan Gus Miftah dengan Pak Prabowo, silakan. Tapi ingat, saya bagi-bagi duit sejak 10 tahun yang lalu. Kalau pengajian, ketemu orang di jalan, pengemis, gelandangan, di sawah, di pasar, saya selalu bagi duit. Prinsip saya apa, Pak Nyuwun Sem? Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Betul Bu? Kanjeng Nabi dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pring sewu lebih suka di atas apa di bawah? Lebih suka di atas apa di bawah? Kok kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah? Pak, Bu, saya itu kenapa dari dulu sejak saya miskin sudah mau berbagi. Tahun 2000 pertama kali saya buka pengajian di lokalisasi bersama para purel dan lonte. Semua biaya yang muncul akibat pengajian saya di lokalisasi sejak tahun 2000 saya yang nyari, Kiai. Saya nggak mau mbak-mbak yang bekerja di lokalisasi terbebani dengan materi gara-gara pengen ikut pengajian. Saya hari ini punya thoriqoh, setiap dikabari di mana ada lokalisasi klub malam, kafe, karaoke, kok mereka butuh mukena untuk sholat, saya pasti belikan. Saya kemarin di Pasuruan, lokalisasi terbesar di Jawa Timur, Gang Sono Tretes, ada mbak-mbak lokalisasi 580 orang. Seumur hidup tempat tersebut belum pernah untuk bikin pengajian. Kemudian ada yang bilang, kalau Gus Miftah pengajian di sini boleh. Mereka jawab, kalau Gus Miftah yang ngaji boleh. Setelah sekian lama nggak ada pengajian, ibu-ibu tahu siapa panitianya? Germo, Mucikari, Angelo. Apa itu Angelo? Antar jemput lonte. Begitu pengajian Pak, puluhan ribu orang, 580 PSK duduk paling depan. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, sudah 20 tahun lebih saya ngurusi mbak-mbak PSK. Sekalipun saya pengajian bersama mereka tidak pernah memanggil lonte. Kan gak lucu, Kiai, masa pengajian para lonte rahimakumullah? Gak mungkin. Akhirnya mereka selesai pengajian, saya bagi rukuh Bu mukena 580. Ramadan kemarin mereka nggak pulang, disepakati yang bekerja di tempat itu harus sholat taraweh berjamaah menggunakan mukena dari Gus Miftah. Akhirnya mereka taraweh, selesai taraweh kerja lagi. Saya datang ke sana Pak, saya tanya, gimana Nduk, laris? Alhamdulillah laris Bah. Lah kok bisa? Iya, berkah rukuh dari Gus Miftah. Apa? Gurih, matamu gurih. Kok gurih ki apane? Kebiasaan memberi itu harus dipupuk, ditumbuhkan.
Maka kalau hari ini ketika kemarin terjadi di Pamekasan Pak, di Pamekasan saya punya teman namanya Haji Her, juragan tembakau. Beliau ini sakok dermawan, sudah membangun 1.000 unit rumah untuk orang miskin. Beliau telepon saya, Gus, mbok ke Pamekasan, rumah saya disambangi, ngopi bareng saya. Karena kebetulan saya dari semua minuman yang paling saya sukai kopi. Kenapa di sini nggak ada kopi? Karena panitianya Ma'rifat Gus Miftah pas puasa. Saya kebetulan jatah puasa saya Dawud. Untuk para santri saya sampaikan, coba mumpung kamu masih muda ndokle, jangan berhenti untuk puasa. Saya itu kebetulan puasa Dawud dari tahun 2016. Sekarang 2024. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 9 tahun. Saya mau sehari ngaji 4 kali, 5 kali tetap puasa. Kebiasaan saya dulu dari lokalisasi. Karena kalau pengajian di lokalisasi Pak Kiai, saya puasa. Karena saya ingat, kalau seseorang pemuda tidak bisa menikah, maka dia hendaknya berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena puasa itu bisa menyelamatkan pandangan dan bisa menyelamatkan kemaluan. Makanya dulu wartawan dari Belanda tanya sama saya, Gus Miftah kalau pengajian di lokalisasi pengen apa enggak? Saya jawab pengen. Terus bagaimana? Ngempet. Ngempetnya dengan apa? Puasa. Maka sekarang kebiasaan saya puasa. Lah hari ini pas saya dalam keadaan puasa. Jadi nanti mohon izin Kiai, sehabis pengajian langsung ke Lampung Timur. Saya pengen buka puasa di rumah orang tua saya. Ibu saya di sana lengko buka ning omah. Karena kebetulan saya itu sebenarnya lahirnya di Jabung. Orang nggak percaya kalau Jabung itu ada kiai, karena Jabung gone maling, gone begal. Tapi mbah saya Ponorogo. Jadi Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera. Mbah saya nomor 9 namanya Mbah Muhammad Besari, walinya Ponorogo. Saya urutan ke-9. Mbah Muhammad Besari ini dulu kayanya 7 turunan, tapi pas jatuh saya miskin karena saya keturunan nomor 9. Saya itulah kon ngurki mbah saya sampai nomor 18, ya saya hafal. Miftah, Muhammad Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Mbah saya nomor 9 namanya Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi saya keturunan ke-18 dari Mbah Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu orangnya ganteng, rambutnya gondrong, persis panggah oke. Nah, kalau kemudian hari ini mohon maaf saya viral berbagi dikait-kaitkan dengan politik, itu urusan orang Pak. Teman saya Haji Her ini Pak, nyuwun sewu di Pamekasan, setiap hari berbagi minimal 50 juta Pak, untuk karyawan, untuk petani, untuk pedagang. Pas saya ke sana jatah sedekah. Haji Her bilang sama saya, Gus, itu karyawan saya 1.500 orang pengen salaman semua sama Gus Miftah. Saya pas berbagi sedekah, tolong yang membagikan sedekah saya Gus Miftah. Direkam sama orang, diviralkan. Katanya Gus Miftah money politik. Kan danco. Pertanyaannya begini, ini yang pernah ditanyakan sama Raffi Ahmad ke saya. Karena kebetulan saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai kiainya artis dan selebritis. Jadi jamaah pengajian saya di Jakarta tuh keren-keren kiai.
malah paling banyak janda. Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling terbaru idolanya orang Pringsewu, Lucinta Luna. Kata wayu le, begitu tak rangkul busine metu tungul. Raffi Ahmad sama Atta Halilintar dulu sering dibully gara-gara kalau sedekah diposting. Saya ditanya, Gus, boleh nggak sedekah diposting? Saya jawab boleh. Teori ilmu sedekah bapak-bapak, ibu-ibu, coba anda perhatikan. Kalau anda punya uang, tolong dibagi 4. Caranya bersedekah dibagi 4. Sedekah itu kan teorinya begini, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirron wa alaniyah. Jadi sedekah itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Siang boleh, malam boleh, terang-terangan boleh, tersembunyi boleh. Jadi kalau anda punya uang 100.000 pengen sedekah, coba anda praktekkan sesuai tuntutan ini, sesuai tuntunan ini. Yang 25.000 kamu sedekahkan di siang hari, yang 25.000 kamu sedekahkan di malam hari, yang 25.000 kamu sedekahkan tersembunyi, yang 25.000 terang-terangan. Itu boleh tuntunan Al-Quran. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Wonge ya teko, ya melu bengok, biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Orang Indonesia itu kebiasaan buruknya satu, Pak, sering masuk ke wilayah niat orang lain. Padahal manusia itu nggak bisa, Pak, masuk ke wilayah niatnya orang lain. Kayak Pak tentara ini, Pak siapa namanya? Pak Sarwan. Hari ini Pak Panglima TNI mendampingi Pak Presiden di Cilacap. Kebetulan Pak Panglima TNI itu Pak Agus Subianto jamaah saya. Di Arafah saya pukul punggungnya puok, dan kamu besok jadi Panglima TNI. Di Arafah tahun 2021 saya pukul punggungnya, dan alhamdulillah 2 tahun kemudian jadi Panglima TNI. Cangkem Miftah mandi, dan katanya saya kira tak gebuk iki tok iki ya. Salu ala Nabi Muhammad. Sama Kapolda Lampung ini sahabat dekat saya, Pak Helmi Santika. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, coba sedekah itu dibagi 4 hal itu. Makanya kalau ada pengajian seperti ini seharusnya apa? Kalau tadi dikatakan wayas'a wara'a kulla syai', orang hidup itu mencari segala sesuatu. Ketika harta yang kita dapatkan, maka harusnya kita berlomba-lomba kebaikan dengan menyedekahkan hartanya. Maka kalau ada pondok pesantren seperti ini, mohon maaf, ada 3 hal yang bisa kita sumbangsihkan. Apa saja, Bu? 1, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Mulang, kata orang Jawa. Apa, Bu? Mulang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwatihi, sedekah dengan tenaganya, rewang. Jadi pilihan kalau ada acara seperti ini, sumbangannya cuma 3. Yang pertama, yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Ojo dadi sing nomor 4.
Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Betul Bu? Tapi memang begitu Kiai. Kiai itu pasti jadi sasaran fitnah. Saya dulu pas bangun rumah sama pondok Pak, ketika istri saya tanya sama begini, pas mau bangun masjid sama rumah, istri saya tanya, Beb, emang boleh mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Saya jawab, kira-kira kalau jawaban jenengan rumah dulu apa masjid dulu? Rumah apa masjid? Saya bangun rumah. Kenapa saya bangun rumah dulu? Sederhana Pak, kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, orang akan cerewet. Ya lumrah Miftah Kai iso bangun omah, wong oleh turan semen masjid. Betul? Soalnya wong Jawa niku punya prinsip, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Apa meneh Kiai? Apa meneh Kiai? Tahun 2008 Pak, saya mau cerita. Yang hari ini fenomena Habib dibentur-benturkan dengan Habib, Kiai dimusuhkan dengan Kiai, Kiai musuhan dengan Habib hari ini. Ternyata Pak nyuwun sewu, itu sudah menjadi firasatnya Habib Lutfi sejak tahun 2008. Kebetulan Habib Lutfi itu guru saya, orang tua angkat saya. Istrinya Habib Lutfi, Mama Salmah, itu masih satu nasab dengan saya. Itulah kenapa saya dekat dengan Habib Lutfi. Pak Kiai ngapunten, tahun 2008 Habib Lutfi mengatakan demikian, Le, pengen menghancurkan NU kui gampang. Caranya bagaimana Bah? Dengan cara, mohon maaf, cara menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana Bah? Gampang, dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan NU? Gampang, Kiai diadu dengan Kiai, Habib diadu dengan Habib, Kiai diadu dengan Habib. Dan ini terbukti. Saya itu paling nggak suka Anda mencintai seorang Kiai dengan menghinakan Kiai yang lain. Anda mengidolakan satu Habib dengan menghina Habib yang lain. Lah kowe iki sapa? Derajatmu dudu Kiai kok ngrasani Kiai. Derajatmu dudu Habib kok ngrasani Habib. Dulu guru saya berpesan begini, cintailah Habib karena sifat, nyuwun sewu, cintailah Habib karena zatnya, cintailah Kiai karena sifatnya. Karena kalau Habib itu nasab, kalau Kiai itu nasib. Kan begitu Pak, kalau Habib nasab, kalau Kiai nasib. Anaknya Habib mesti jadi Habib, anaknya Kiai belum tentu jadi nasib. Maka nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi nisab. Lah sekarang itu orang kadang-kadang bertengkar bukan karena beda nasab, tapi karena beda nasib. Orang itu berkelahi bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Lah mohon maaf Kiai, Bapak pejabat, Pak TNI, polisi, ASN, mohon maaf Pak ya, kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Emang boleh? Gak bahaya tah? Jadi nyuwun sewu, itu sudah disampaikan sama Habib Lutfi. Saya meyakini perkataan beliau apa? Ini mindset seorang santri. Coba santri Raudhatul Muttaqin, mindsetnya yang belum seperti saya tolong Anda rubah. Tak dongake santri Raudhatul Muttaqin mudah-mudahan lebih sukses daripada Gus Miftah. Kalau toh kemudian kalian besok harus viral, pesan saya satu, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Setuju?
Saya tuh heran Pak, kemarin sahabat saya master botak Deddy Corbuzier telepon saya gara-gara seminggu saya viral 2 kali. Viral terakhir pertama itu sebelum kemarin bagi-bagi duit dengan Abah Kirun, katanya amplopnya Abah Kirun dikembalikan untuk tidak bergabung ke paslon tertentu. Semuanya hoak, hujan lagi. Udah, kita sholawatan dulu yuk. Ada hadrohnya enggak? Enggak ada. Kere. Ya udah, hadroh cangkeme bengok-bengok tanpa musik. Sumbang gampang tak sumbang. Oh, rupamu kayak kotak infak kok, santai wae. Dijawab banter-banter. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sebelah sana kurang banter, sing bengoke banter tak dongake muga-muga utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Muhammad ibni Abdillah, Muhammad yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasul ya Habiballah, oh yang Muhammad 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 bocah cilik diwulang ngaji sesoyan gede dadi kiai. Kalau ramo amin kita yuyu telat malaikatnya minggat. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan Bu, pengen boten anake ndongake, pengen boten anake kirim Fatihah, diulangi meneh bengoke sing banter. Bocah cilik diwulang ngaji sesoyan gede dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep
Ndara solawatan ya Rasul, ya Habiballah, oh ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yen wis mati bondora melu. Buktinya apa, Bu? Kain kafan nggak ada sakunya. Karena kalau sampai kain kafan ada sakunya, khawatir yang mati ngesai duit, ngesai HP. Coba HP-nya ya Allah, kayaknya moto, HP-nya cross. Paling hasilnya blur. Saya itu bilang, ya, sekarang malaikat Raqib dan Atid itu banyak nganggurnya. Kenapa? Raqib dan Atid itu kan mencatat amal baik dan amal buruk. Sementara oleh orang Pringsewu sekarang semua amalnya dicatat di HP masing-masing. Makanya Raqib Atid nganggur. Besok di akhirat Allah mengatakan usubhum, hisab itu orang Pringsewu. Malaikat datang tidak membuat catatan amal. Jenengan wong Pringsewu bangga, yes modiar malaikat randuwe catatan. Begitu malaikat datang langsung teriak, hei wong Pringsewu, bukaan HP-mu, modar ketok kabeh. Sing tua-tua Facebook, dewasa Instagram, anak muda TikTok. Tua-tua itu Facebook, ya. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun. Jam 11 malam update status, ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Lah wis widak tahu golek imami goblok aku. Apa-apa kok ditulis dewe. Saya itu menafsirkan ayat, Pak, sekarang. Saya kondisikan dengan kondisi kekinian. Contoh, Pak, saya pulang dari Taiwan, pengajian tahun 2019. Di pesawat saya nggak bisa tidur, saya baca surat Yasin, ketemu satu ayat, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Al yauma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut terkunci, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang kalian perbuat. Pertanyaan saya begini, kenapa mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara? Saya cari jawabannya, Pak. Ternyata baru ketemu setelah saya turun pesawat. Jawabannya apa? Karena hari ini banyak orang bermaksiat tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi menggunakan tangannya, tapi menggunakan jarinya, tapi menggunakan jempolnya. Betul? Contoh, selalu jadi korban hoak. Saya ceramah di lokalisasi dibully, dasar Kiai Lonte. Tenan. Saya mengislamkan Deddy Corbuzier dibully. 2021 saya ceramah di gereja dibully. Miftah kafir. Tak jawab, ora popo, sahadat meneh. Repot amat. Dibilang lagi, dasar Miftah goblok. Saya jawab, ora popo, goblok we laris. Segoblok-gobloknya saya, Bu, saya mungkin dai muda NU yang paling sering diundang pengajian sama Presiden Jokowi. Bulan kemarin saya diundang sebulan 2 kali di hadapan Pak Jokowi.
Ramadan saya diminta jadi imam sholat dan mau itu hasanah di hadapan Presiden Jokowi beserta ketua umum parpol. Waktu itu ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Airlangga Hartarto, ada Caimin, ada Pak Mardiono. Gus Miftah tolong ngimami sholat. Hari itu pemimpinnya bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Pak Jokowi manut, Pak Prabowo manut, tak atur. Saya mau sholat tengok ke belakang, tolong luruskan soft dan barisannya. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, yo melu meneh. Aku sujud, yo melu. Rampung sholat saya teriak, cie cie, melu aku cie. Pak Jokowi jawab cuaks. Saya heran Pak, semuanya kok jadi viral rame. Tahun 2022 rame lagi. Apa? Saya berdebat soal hukum wayang sama Ustadz Khalid Basalamah. Karena Ustadz Khalid mengharamkan wayang, saya menolak. Ribut lagi, viral meneh. Saya dihujat macam-macam. Kemarin sebelum ini rame gara-gara saya mengucapkan selamat Natal. Lingkungan saya Pak 60% Katolik. Rumah saya itu selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Kalau datang Natal saya yang mengucapkan selamat Natal. Saya bilang apa? Saya Miftah mengucapkan selamat Natal untuk sahabat saya Kristiani. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan suka dan bahagia. Silakan orang Kristen beribadah ke gereja karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau Kristennya baik, orang Islamnya aman. Orang Islam saya dorong silakan berangkat ke masjid karena masjid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesianya aman. Maka beda agama itu bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Betul Bu? Saya langsung dihujat. Diasar, Miftah mengucapkan selamat Natal, jadi Kristen kamu. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin saya mengucapkan selamat Hari Ibu, saya tetap cowok. Enggak jadi bencong. 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya enggak jadi Avenger. Kamu yang jomblo kemarin teman kamu menikah mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Iya. Ya dan ya. Jangan gampang lah mengkafirkan orang itu. Semuanya kok viral. Saya dihujat, dicaci maki dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah atas semua komentar tidak pernah sakit hati? Rahasianya satu, karena komentarnya tidak pernah saya baca. Lah yang komentar puluhan ribu Pak, pusing kalau baca. Makanya jadi pejabat, jadi ASN, tentara, polisi, gue coba baperan le. Lah kamu baperan gak usah jadi pejabat. Pejabat itu siap dikritik, betul? Pejabat itu siap dionek-onek karo rakyatnya, betul? Kalau nggak kuat ra usah dadi pejabat. Kalau nggak siap ra usah dadi lurah. Lurah itu kan problemnya cuma dua. Endi lurahe iki? Lurah rungono kupingmu. Lurah irenge ya Allah. Nganti ra ketok raine mau. Dono Pak Lurah to. Desane jenenge napa niki Pak Lurah? Sumbersari. Sumbersari. Sumbersari ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ana gajah mangan iwak bandeng, najan gagah raine ireng. Makanya lurah iki rasa baperan. Problemnya lurah di Indonesia itu cuma dua Pak. Satu BLT, dua dana desa.
Makanya Pak Lurah Sumbersari pengen selamat jogo BLT, jogo dana desa. BLT ini kenapa Lurah mumet? Mergo rakyatnya ya kurang ajar. BLT untuk orang miskin. Wong Sumbersari sing duwe sapi sak kandang ya ngakune miskin. Betul? Duwe mobil ngakune miskin. Pengajian gelange krempiang-krempiang ngakune miskin. Begitu ora keduman cerewet suudon karo lurahe. Aku ora keduman BLT soale BLT didum karo dulure lurahe dhewe. Ada yang berprasangka seperti itu? Itu benar. Benar-benar suudon. Masake lurahe nganti kuru lho. Awak tipise sak mono. Ki manuke sepira kuwi. Sake lurahe niku. Makane kan kula nyuwun sewu, Pak. Lah kula ngaji kali menteri-menteri pejabat Pak Agus Subianto niku lak sering undang ngaji kula. Pak Kapolri niku lho non Islam, tapi seneng ngaji wong. Kula ngomong, kalau pejabat itu dikritik ada masukan dari rakyat, jangan baper. Bawa perasaan. Nggih biasa-biasa mawon. Wong kula sing mboten pejabat mah mendina dionek-onekke kok. Mobil kula di-endorse kali perusahaan mobil. DKI mobil anyar kali perusahaan. Saya endorsementnya. Brand ambasadornya. Apa fitnahnya? Gus Miftah diberi mobil oleh Pak Prabowo. Dasar ulama penjilat. Kula nggih santai mawon. Wong kula tuku mobil ora urusane karo Pak Prabowo. Kebetulan saya orang terkenal, ada perusahaan mobil, saya dijadikan brand ambasador. Fitnahe napa? Dikai mobil karo Pak Prabowo. Kula niku urung ngewangi Pak Prabowo, aku wis sugih, Cuk. Sengit aku. Ruwana kuwi. Apa so? Nah, kenapa kemudian penampilan Gus Miftah itu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lainnya? Tak kayak teori ini, terutama para santri. Sing biru-biru ini kok santri? Gue santri gue. Wah, santri ini metengkring kaya ngising lho ya Allah. Santri Sumbersari, sok muga-muga sukses kabeh. Lulusan, kowe jadi santri ra usah insecure le. Ah, santri modalnya mung sarung. Jawaban, aja mau delok sarungnya tapi delokan ilmune goblok. Isine. Isine. Ilmune. Kalau sekarang santri, sekarang jadi santri besok jadi apa? Kamu salah. Santri gagal iso kondang kaya ngene kok. Saya dulu di Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu, anak tua. Satu kelas santrinya 40. Yang nggak pernah ngaji cuman saya. Karena saya diminta ngurusi ayam telurnya Pak Kiai. Pak Kiai punya ayam 10.000 Pak Kiai. Saya yang berkewajiban untuk makani pitik, ngopeni pitik, nimpal telek, pitik, jiko endok, pitik. Makanya dulu Gus Nur yang pernah musuhan sama saya itu mengatakan dasar Miftah Gus telek. Karena pekerjaan saya nimpal telek. Tapi saya bangga Pak jadi telek. Kenapa? Telek itu sakti, telek itu hebat. Buktinya apa? Gak ada orang berani nginjak-nginjak telek. Betul? Bahkan orang nginjak telek Pak bisa pincang. Aduh telek. Lah lucune wong Sumbersari ngerti telek malah diambu. Telek boyo goblok goblok. Dulu Kiai, santri teman-teman yang lain itu apalan.
wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Saya di kandang, Pak. Teman-teman saya ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, saya di kandang. Kiai saya ngaji sama teman-teman saya yang lain, saya cuma mendengarkan dari kandang. Sampai satu ketika saya mendengarkan dari balik tembok, kiai saya bilang, urusanmu urusan kandang, soal ngaji sesuk. Saya selesai dari Busanul Ulum, kiai saya bilang begini, sesuk lak wancine kowe iso ngaji, mesti ngaji. Saya dulu tidak pernah ngaji hikam langsung, cuman mendengarkan dari kandang, tetapi saya akhirnya mulang hikam. Kenapa kok bisa? Berkait dungone guru. Mergo saya manut. Mila santri Sumbersari pengen urip mu kepenak, manuto karo gurumu. Termasuk wali santri, ra usah ngatur-ngatur kiai. Peraturan pondok ra usah mok tawar, manuto karo kiai. Santri niku mondok pertama kali, Pak, biasane nyuwun sewu, sing paling susah niku anake. Karepe titik-titik mulih. Nggih napa mboten? Mbakne rabi mulih, adine sunat mulih, bapake lara mulih, wedhuse meteng mulih, kucinge manak mulih. Tapi begitu santri wis betah ning pondok, sing mulai cerewet mbokne, kok anakku ra gelem mulih. Anak ilang. Anake sapa meneh iki? Rene anak ilang, rene anak ilang. Tak umum kayak gini. Sini. Sini oh sayang. Pengumuman. Telah ditemukan anak hilang. Namanya siapa sayang? Namanya siapa? Anaknya sapa iki? Kowe iki gelem gawe anak ra gelem ngopeni yu. Nyak tak sangoni. Berkah anak hilang. Nah. Gak apa-apa. Dipegang. Engko mbok-mbok liyane muga-muga anakku hilang ya Allah. Sana. Alah melu-melu wae. Anak hilang kok berjamaah. Bojone hilang, rabi meneh goblok. Wargane Pak Lurah iki lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kuncine napa? Niki kula wenehi rahasiane. Ayo coba yang bisa duduk. Teles ora apa-apa ning sawah ya teles ora apa-apa kok. Iki lho sempaku teles. Malah kurang ajar pone. Ndelok jrene. Niki rahasia santri supaya sukses. Rungono le. Wong tuwa niki mang rungokke tenan. Muga-muga anakmu sukses kabeh. Wong Lampung ki hebat-hebat sakniki. Menteri Keuangan wong Lampung. Bu Sri Mulyani. Menteri Perdagangan wong Lampung, Pak Zulkifli Hasan. Lampung, Pak. So meneh. Menteri BUMN Lampung, Erick Thohir. So meneh. Kiai paling viral Lampung. Sopo? Bener dadi wong Lampung aja insecure le. Alah, Lampung gone maling. Kita balik fakta itu bahwa Lampung gudangnya orang hebat. Tapi aja lemu-lemu kaya kowe ngono kuwi. Wong lanang iki lawat wetenge gedhe biasanya manuke cilik. Ora percaya delokan gajah kae. Gajah kae awake gedhe, tapi lak kelon ra tau didelok karo liyane. Soalnya napa gajah isin, awake gedhe manuke cilik. Niku ilmiah loh Pak.
Mila wong metenge cilik kaya kula niki berarti manuke cangkem. Malah sepil go sepil matamu sepil. Apa kata Ibu Manekala Andalusi? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua. Berapa Bu? Dua. Isim itu ada dua. Gue rasa ngomong paslon dua. Pokoknya santri saya ingatkan, santri itu nggak usah nganan, nggak usah ngiri, di tengah-tengah saja. Bosok ya. Loh, kula niku lak mlebu kamar karo bojo kula, guyone ya babakan tengah. Saya kula gak ada lagu Kiai. Bertemu lawak sing ning pinggir dicoblos ora penak. Luwak diuntal gajah pengen penak coblos wae sing tengah. Karo bojoku kok ngapa? Mosok ning pinggir yo mbleset goblok. Tur bojoku yo pinter, atak keloni kok ngomong kesel. Piye saiki karepmu? Prasmanan mawon, Mbah. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Mangkat. Ora kaya Pak Lurah, bojone nolak malah metu saka ngomah karo nyanyi-nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo Sumber Sari. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Lumayan Pak Lurah. Wes, dongake muga-muga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Jadi bar ngasar Pak Lurah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Camat Pring Sewu. Kok wale kencang. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Lan iki santri kudune ngerti. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Jadi santri itu harus mu'rab apa mabni? Jawabannya mu'rab. Santri itu harus dinamis bukan statis. Maka santri itu harus menjadi imam, tidak hanya sekedar menjadi makmum. Santri itu harus menjadi trendsetter, bukan hanya follower. Oke? Jadi mohon maaf Le, kalau kamu menempatkan dirimu sebagai orang yang dinamis, santri itu harus optimis. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Bedanya adalah orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau santri, di mana ada masalah, itu peluang. Contoh, dulu Pak, mbak-mbak lokalisasi, anak-anak nakal, anak-anak mabuk, itu dianggap sampah masyarakat. Semua orang menjauhinya, dianggap problem. Tapi Gus Miftah datang sebagai problem solver, bukan troublemaker. Pemberi solusi, bukan nambah masalah. Apa yang saya jadikan dasar? Dawe Gusmi. Di Kediri itu ada wali top namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi.
Yang saya jadikan dasar apa waktu itu? Gusmi mengatakan begini, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat dan pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Maksudnya apa, Bu? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, supaya tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang ngejas orang lain salah. Tetapi sebaliknya, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih waspada dan hati-hati. Maka nyuwun sewu, ada mbak-mbak waktu itu dari lokalisasi, Pak, mendatangi saya ke masjid. Gus, kita itu pengen ngaji, tapi kalau gabung ke masjid dilihat oleh orang dengan pandangan sebelah mata. Kami dihakimi. Kenapa? Karena banyak di antara kami yang bertato. Kula niku Bu nyuwun sewu, 2 tahun yang lalu, habis pandemi nih kok, ono mbak-mbak purel LC. Napa niku purel? Perempuan rela diusel-usel. Kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Apa yang dilakukan? Karaoke, katalog dibuka, oke. Pengusaha karaoke dari Kalimantan, Pak. Gus, saya punya pemandu karaoke ngefans banget sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dadanya ditato Gus Miftah. Akhirnya video call sama saya. Bener, Bu, dodone Gus Miftah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Kenapa harus sampai pakai tato? Dulu Gus Miftah pernah ngomong, pengajian di Jogja saya ikut. Apa, Mbak? Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau saya di dunia mencintai Gus Miftah, kalau toh kita tidak bisa bersama di dunia, nanti di akhirat saya bareng sama Gus Miftah. Ya Allah, saya langsung ngelus dada, Pak, dadanya istri saya. Ya Allah, masa ya dodomu? Saya bilang, Dok, Mbok jangan begitu, tato kamu tuh bagus, tapi sayangnya satu. Apa, Gus? Kurang turun dikit. Kok lurahnya bayangke? Kayaknya Pak Lurah ki aktivis room karaoke. Nyuwun sewu Pak Lurah, ini bagi orang masalah, bagi saya peluang dakwah. Saya, Pak, masuk ke Doli pertama kali di Surabaya, lokalisasi terbesar di Indonesia, Pak, setelah dulu Jakarta ditutup Keramat Tunggak. Yang paling besar di Surabaya. Saya datang, Pak, dihadang sama preman-preman besar. Kalau Anda tahu di Jakarta siapa preman yang paling besar? Namanya Hercules. Berapa jumlah anggotanya? 1 juta orang. Dulu, Pak, musuhi saya, sekarang menjadi pengawal terhebat saya. Dulu saya mau dikeroyok sama anak buahnya 10 orang di Jakarta, saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Lak mati dikeroyok preman gagah, apalagi nyemplung sumur lah pantes. Ngopo Miftah mati kecemplung sumur? Ora ana bedane karo pitik. Tapi apa? Bahwa dakwah itu harus mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu harus menasehati, bukan menghakimi. Alaihissallahu biahkamil hakimi. Manut Bu, Hercules sekarang jadi pengawal saya. Saya kalau di Jakarta cuma bilang begini, Pak, kayak saya difitnah pencucian uang gara-gara saya jual belangkon untuk muktamar NU di Lampung. Waktu itu belangkon saya terjual berapa, Bu? 900 juta. Saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Saya jual belangkon itu 2 kali. Satu untuk gerakan santri asuh di Jawa Timur, terjual 200 juta, saya sumbangkan. Yang kedua belangkon untuk muktamar NU di Lampung, konser di Jakarta sama Habib Lutfi. Belangkon saya laku 900 juta. Coba bayangke, Bu, belangkon ini 900 juta, piye sarunge? Apa meneh?
Enake wong NU niku lho Pak. 900 juta Pak. Fitnah saya apa? Gus Miftah terlibat pencucian uang. Uang yang untuk beli blangkon katanya uang money laundry. Saya marah. Saya konferensi pers. Yang awal saya siapa? Hercules. Hercules posisi di Bumi Ayu. Saya telepon, "Mau, kamu di mana?" "Di Bumi Ayu, Bah." "Saya nggak mau tahu, jam 9 malam kamu harus nyampe Jakarta. Abah mau mengumpulkan wartawan konferensi pers soal blangkon." Lari Bu, dari Bumi Ayu langsung Hercules ke Jakarta naik mobil secepat-cepatnya. Cek sound. Wong ki ya lucu. Kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget ki dodone yo. Ternyata wong iki nyekeli cangkem ora mergo kaget, mergo pamer cincin. Iya. Loh. Bagi orang masalah Pak, bagi saya peluang. Doli akhirnya tutup. Akhirnya mereka bikin pengajian pasca tutup Pak. Mereka nggak mau tahu dai-nya harus Gus Miftah. Preman-preman yang dulu germo-germo di Doli ikut pengajian semua. Ono preman yang paling gede awak eli. Begitu aku teko kaosnya dibuka, "Gus Miftah." Ternyata wetenge ditato. Tato apa? Beduk. Wong ngelemu Kiai, ditato beduk. Tak takoni, "Kowe tato apa, Le?" "Tato beduk, Kiai." "Tutuke ndi?" "Ngisore." Bagi orang masalah Pak Samad, bagi saya peluang. Akhirnya waktu itu apa? Saya putuskan saya masuk lokalisasi. Pertanyaannya, kenapa mbak-mbak itu nyari saya? Karena saya dulu sering ngancani wong mabuk di Malioboro. Saya jalan kaki dari Taman Siswa Pak ke Malioboro sekitar 10 kilo. Tiap malam saya mendampingi anak-anak mabuk. Kalau saya punya uang, mereka minta uang sama saya. "Gus, mabuknya kurang, tolong tambahi." Tak tambahi, tapi syaratnya satu, bar mabuk kudu sholat subuh. Ternyata benar, subuh gelem subuhan sama saya. Allahu Akbar. Neng buri mulai melu sholat. Allah. Wong mabuk kok. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Kudune apa? Amin. Orang mabuk enggak Bu. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirnya kiai-kiai di Jogja tahu Pak, saya dipanggil. "Kowe iki goblok." "Mboten dawuh Kiai." "Wong mabuk kok mau ajak sholat. Kowe iki lak ya paham, ono hadis bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Ngopo kok mau ajak sholat, dasar goblok?" Kula jawab, ditompo ora urusane cangkemmu, tapi urusane pangeranku. Muncullah quote yang paling viral punya Gus Miftah, "Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu." Niku quote yang paling viral teng bokong truk Pak. Kula niku angsal rekor muri sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sebelumnya sudah ada 350 truk. Kemarin di Kudus 100 bokong truk oleh komunitas sopir truk se-Indonesia digambar bareng raine Gus Miftah. Sing paling gila nih, mobil tangki sedot WC. Raiku Pak. Ki ono tulisane, "Silitmu adalah rezekiku." Kalau niku nyuwun sewu, omongannya jadi viral niku teng kuat-kuat teng TikTok niku gara-gara niku. Kayak ana wong wedok selingkuh diposting ning TikTok, saya bikin quote. Apa quote-nya? "Wanita itu bisa menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai." Wah. Kiu-kiu empuk jeruk. Bagi orang lain pemabuk itu masalah, maka santri harus menjadi problem solver. Optimis. Coba saya mau ngetes, wong pring sewu ki optimis apa ora?
Saya tahun 2021 Pak, ceramah di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Siapa pesertanya Pak? Seluruh investor top dunia di Jakarta, dibuka oleh Presiden Jokowi yang suruh ceramah saya. Waktu itu apa isunya? Indonesia akan terancam resesi global. Pak Kiai nyuwun sewu, lak ceramah ning pondok iki gaweanku. Iki ceramah ngene pengusaha-pengusaha top sak dunia di Jakarta. Saya ditanya sama Presiden, Gus, isu resesi global, ceramah Gus Miftah soal itu. Siap Presiden. Jawaban saya apa? Pak Dande, Pak Dan Ramil. Dan Ramil ya? Dan Rem, dan Dim, dan Ramil, Gus Miftah, dan Cuk Jaran. Saya bilang apa? Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran pas acara itu. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallah falyatawakkalil mu'minun. Apa kata Allah? Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Buktinya apa? Pandemi COVID-19. Pak Jokowi tahun 2020 awal pandemi diminta, didesak oleh presiden-presiden dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Untuk apa? Untuk melockdown Indonesia. Di lockdown, tutup total. Pak Jokowi menolak Pak. Kenapa? Pak Jokowi optimis dan yakin dengan aparat yang ada di Indonesia. Pak Jokowi percaya dengan kemampuan polisi, dengan kemampuan tentara, dengan kemampuan gubernur, dengan kemampuan bupati. Walaupun gubernur Lampung paling viral. Kenapa Bu? Orang kok jalannya elek, kamu salah. Bukan itu. Bukan itu Bu, tapi itu bener banget. Berangkat ke kampung beli bawang. Hei Gubernur Lampung, kok jalanmu banyak berlobang? Itulah bedanya Jakarta dengan Lampung. Lampung banyak jalan berlobang, Jakarta banyak lobang berjalan. Apa bedanya? Lobang berjalan menghabiskan anggaran, jalan berlobang karena nggak punya anggaran. Apa bedanya motor baru sama manten baru? Motor baru ada lubang dihindari, manten baru ada lubang, itulah yang dicari. Pak Jokowi percaya dengan kita Pak. Akhirnya apa? Indonesia termasuk yang paling baik mengatasi COVID-19. Coba COVID Bu, tangga saya itu pakai masker Bu, double 3. Kalau beli apa-apa dicuci, beli buah cuci dulu, beli obat dicuci, beli pecel lele dicuci, ya modar aku ya. 3 bulan kemudian Kiai mati. Kenapa? Bukan kena COVID, tapi diamuk bojone mergo ra duwe penghasilan. Ayo, kayak saya bisa hadir hari ini di sini. Ini karena sudah ketetapan Allah. Panitia dan manajemen saya hanya ikhtiar untuk menjadwalkan. Saya dari sini Pak nanti ke Lampung Timur, besok pagi saya ke Oki, balik ke Jakarta, langsung terbang ke Manokwari, Papua, penerbangan 6 jam. Kalau itu hanya ikhtiar saya nggak kuat Pak, apalagi tulang rusuk saya kecetit. Tapi ketika maka taballahu lana, Allah sudah tetapkan enteng. Makanya saya itu jadi orang miskin nggak kaget, jadi orang kaya nggak kaget, nggak terkenal nggak kaget, saya terkenal nggak kaget. Kalau orang bilang Gus Miftah gayane dukung-dukung Pak Prabowo pengen jadi menteri, salah. Pak Prabowo datang ke pondok saya minta doa, bilang begini, Gus, kalau saya ditakdirkan jadi presiden, tolong Gus Miftah jadi menteri agama. Saya jawab, nggak mau. Menteri agama gajinya 18 juta. Aku lak sowan-sowan yang daerah ketemu kiai ora salam tempel ora pantes. Lagian lah aku jadi menteri agama wong Lampung seneng kabeh.
Ngopo ngundang pengajian Gus Miftah gratis. Masa menteri agama kok amplopan? Saya bilang sama Serabo, Mas, sampean jadi presiden, saya tak mendoakan saja, saya tetap jadi kiai. Pak Zulkifli Hasan, ketua PAN, orang Lampung Selatan, Gus pulang ke Lampung, nyalon gubernur, saya yang biayai. Saya bilang, aku jadi gubernur Lampung, aduh modar aku, tidak disewani Rodotul Mutakin, separani Lurai Sumber Sari, tombok aku cocok aku semua. Tapi kita keren ya, Gubernur Lampung Miftah Maulana Habibur Rahman. Wow. Pak Sujadi itu kok Pak Sujadi, mantan bupati itu kok rai. Saat ini bupatinya jenengan toh Pak. Wah, kurang ngomong kok bubuk. Semoga Pak Bupati sehat ya. Jadi nyuwun saya upon, santri harus punya optimisme. Maka sekarang saya tanya, wong pring sewu ke optimis apa ora? Coba dijawab. Seandainya wong pring sewu numpak perahu ini bocor, di samping perahumu banyak buaya, apa yang harus kalian lakukan? Cangkeme dilek buaya. Ngelampung ki galak cangkeme kok dilek buayane. Kowe mesti iki buaya darat iki Pak. Apa yang harus dilakukan Bu? Rata-rata berdoa pasrah. Salah. Kalau kamu naik perahu, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan satu, apa? Berhenti membayangkan. Kan saya bilang bayangkan. Lah santri itu nggak bisa maju dan gara-gara apa? Takut dengan bayangan-bayangan masa depan. Sesuk aku lulus pondok dadi apa? Lah anakku mung nyantri sesuk mangan apa? Iki wong tua rungokno ya. Sing kurang ajar niku wong tua. Anak mondok ning Rodatul Mutakin, apal Quran bil ghaib, rampung alfiyah, rampung ihya. Begitu mulai dari pondok nganggur, ibune mulai cerewet. Tak pondoke suwe-suwe ning Sumber Sari ning Rodatul Mutakin, mulai kok nganggur. Kek kapan lele kowe balas budi karo wong tuamu? Wong tua rungokno. Rungokno. Lah kula dadi anake kula jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok." Nggih napa mboten? Rungokno. Wong tua kuwi kewajibane mondokke anak. Pak Kiai guru itu kewajibannya mulang, anak kuwi kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Nyatane santri iso dadi presiden, contone Gus Dur. Santri iso dadi wakil presiden, contone Pak Kiai Ma'ruf. Santri iso dadi gubernur Bu Khofifah. Santri iso dadi wakil gubernur Nuni. Ayo, santri so dadi Kiai Sugih Pak Kiai Asep Mojokerto. Santri so dadi Kiai viral. Sopo? Aja ngremehke santri. Santri dadi bupati kata Pak nggih? Kata. Betul Bu? Sing salah niku wong tua niku lho. Sesuk lah anakku rampung mondok dadi apa? Kita hidup di dunia itu diundang atau keinginan sendiri? Diundang atau keinginan sendiri? Diundang Bu. Siapa yang ngundang kita? Allah. Kalau Allah ngundang kita, kira-kira Allah tanggung jawab apa enggak? Allah yang memberikan hidup dan Allah yang akan menghidupi. Contoh yang paling gampang, Pak Lurah selamatan, jenengan diundang. Wong Sumber Sari ra usah mikir berkat. Soalnya sing mikir berkat Pak Lurah. Jenengan kewajibane mangkat mesti keduman, asal lungguhe ra pindah-pindah. Wong NU dilawan. Iki aku nasir iki wong NU. Bapak NU Ibu Mus.
Aku bengok-bengok ning kene ra niat limat. Kowe sing banter to yu. Aku ngeleh bengok-bengok kok. Kowe jam 2. Jam 5 to wisan iki. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu berkat. Rahmat apa berkat? Ya sekarepmu. Panes rupane kaya takir kabeh. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah. Supaya wong kene gelem akur kabeh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Ben radem tangannya diangkat. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kudu akur nggih. Bendera partai boleh banyak, tetapi kita tetap di bawah merah. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Setuju Pak Bupati? Santai mawon. Wis, beda caleg ya ora apa-apa. Eling-elingan, caleg ki mau ngapik karo awakmu lak arepe pemilihan tok. Hati-hati, wong kok biasanya merengut, saya kok sumeh, rajin senyum, aku curiga, jangan-jangan cangkeme caleg. Ora tau melu pengajian, moro-moro lungguh ning dhuwur panggung, cie, caleg. Ora kenal NU, moro-moro tuku peci NU, cie, caleg. Makanya sekarang kalau saya dikasih es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Cie. Itulah bedanya pil KB sama pilkada. Pil KB lak dadi lak lali dadi. Pilkada lak dadi lali. Mila wis kula mboten seneng. Jenengan mungkin wis ngerti kula niku pendukung Pak Prabowo, tapi ra usah kisruh. Sing dukung Mas Ganjar yo entuk, dukung Mas Anies yo entuk. Nggih napa mboten? Prabowo yo entuk. Santai mawon. Saya punya prinsip, pilihan boleh beda, betul? Persahabatan nomor 1, betul? Soal pilihan presiden nomor 2, betul? Hiraukan pihak ketiga. Wis betul mawon. Sing penting akur. Sesuk sing dadi sapa niku teng langit wis ditulis. Nggih napa mboten? Caleg
caleg ya ngono. Kowe iki lak pengen kampanyemu murah, 5 tahun itu seharusnya terus baik dengan rakyat. Ora mau ngarep pemilihan tok. Nggih napa mboten? Lah awakmu gelut gara-gara beda caleg, rungokno. Sesuk kowe lara, sing tilik ya tanggamu, dudu calegmu. Kowe mantu sing rewang, tanggamu, dudu caleg. Kowe mati sing ngetreke ning kuburan, tanggamu, dudu calegmu. Caleg, rungokno kupingmu. Ana caleg mboten iki Pak Bupati. Men. Wong caleg ke ya ora nyangone Kiai Rodul Mutakin kok. Kula niku arep mangkat ngaji pemilu ngoten niku Pak Mumedas Bu. Sak nggon-nggon delok gambare, ya Allah, caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Sing paling kula benci niku siji. Caleg masang gambar maku pepohonan. Itu caleg yang tidak ramah lingkungan. Betul. Satpol PP tertib ke ngoten niku. Niku ngrusak lingkungan niku. Urung dadi mawon wis ngrusak. Apa meneh dadi. Mila saniki setan, jin, demit, iblis wis ora gelem manggon ning wit-witan. Soale kalah karo gambar caleg. Sampai ana caleg gambare diwalik, ndase ning isor sikile ning dhuwur. Tulisannya nopo? Siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu, cangkemmu. Niku jenenge Tony Boster, waton muni ndobose banter. Paling calegnya mikir, waduh, rene meh golek swara malah hancur ya aku iki. Lah urung dadi wis baperan apa meneh dadi. Kaya ana Pak DPR Jakarta nesu kali kula. Kuwi yo goblok meneh. Gara-gara napa? Pak Kiai Ma'ruf lak ngendikan pas acara 17 teng istana. Kula diundang kula ora iso mangkat. Penduduk di dunia yang warganya paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Kenapa? Karena man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa? Karena muslim Indonesia terbesar di dunia. Berarti yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Lah kula takoni karo anggota DPR, Gus, lah DPR sing korupsi itu kira-kira masuk surga apa enggak? Saya jawab, masuk. Akhirnya kiai-kiai pring sewu protes karo malaikat. Malaikat kalau DPR korupsi kok mlebu surga pripun? Dijawab karo malaikat, sing sabar Pak Kiai, DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah Pak Bupati DPR iki nesu lae goblok toh. Ngono nesu iki lho. Mila niku calon-calon DPR tak rungokke. Pak Bupati kabeh, Pak Camat ora rungono tenan. Iling-ilingen. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bagus. Melo awak-awak mulai santai wae le. Jangan takut hitam, jangan takut kotor. Ingat, kamu kerja cari uang bukan cari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu. Yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Wong Indonesia itu lucu Pak Kiai. Wedi karo makanan haram tapi rawat di karo uang haram. Lono babi zizi. Lono wong korupsi kolu. Mula kula ngaji teng daerah adoh mriku dalanu elek. Kula mboten ngomong mriki nggih. Dalanu elek. Daerah adoh mriku apa kok? Mbuh. Ketaya provinsi Konoha lah, provinsi Konoha. Niku dalane lak elek. Sopir kula ngomong ngeten iki jemput kula. Ngapunten Kiai, jalannya jelek.
Ini yang rusak truk, yang rusak tronton, yang rusak mobil-mobil besar. Tak jawab, kue salah. Provinsi kono ha iki dalane rusak, sing rusak ora mobil truk, ora dam truk, ora mobil gede, tapi sing rusak mobil mewah. Lah kok ngoten Kyai? Heeh, soale duit sing kudune nggih bangun dalan, malah dikorupsi karo pejabat nggih tuku mobil mewah. Provinsi Konoha. Ayo, mau viral-viral ke meneh karepmu. Wis biasa aku. Coba Sandri, kenapa kok saya bangga dengan Sandri? Terakhir, jam 5 iki soalnya. Ora urune cerewet yo. Wis, Gus Miftah melu urun kita sakuran. Ris, nyelot tasir Ris aku melu urun. Wis benderane mani politik meneh cangkeme. Aku melu urun. Sapa panitiane, sapa panitiane? Tak sangoni panitiane, aku nyumbang. Nah, tak sumbang $1.000 Singapura, 12 juta. Ndi panitiane? Panitianya mana? Gini. Ki panitia. Wes ngomong mani politik meneh tak antem cangkemmu. Ki nyumbang kita sakuran le, 4 mil Quran. Men aku le berkah Quran, ya. Dongake Gus minta panjang umur, sehat, nambah rezeki, nambah bojo. Sing kono bengok, aku gelem tak pek bojo. Wong wedok njaluk duit. Sorry, sama perempuan saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Kula niku pengajian dom-dom duit mereka 10 tahun yang lalu. Kok nembe di viral ke saiki kan goblok. Nggih mboten Pak Dan Ramil. Oh goblok men. Terus kula santai mawon. Napa prinsip niku wau? Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Lah, ngopo kok bakal santri? Rungokno tenan iki. Maksiat niku ternyata jenisnya ono loro, Pak. Berapa, Bu? 2. Satu, maksiat yang disebabkan karena syahwat. An syahwatin fa innahu yurja ghufranaha. Maksiat yang diakibatkan karena syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Walikulli maksiatan an kibrin la yurja ghufranaha. Tetapi maksiat yang diakibatkan karena sombong tidak ada harapan untuk diampuni. Napa bedane maksiat karena syahwat karo maksiat karena sombong? Mangrungokne men mboten salah paham. Lah ana wong kere maling pitik nggih makani anak bojone. Dicekel karo polisi. Niku kira-kira maksiat mergo syahwat napa mergo sombong? Syahwat nggih ngopeni makani anak bojone. Sakniki lha ana pejabat wis digaji karo rakyat, kok jek nguntal duwite rakyat niku mergo syahwat napa mergo sombong? Ora iso diampuni. Mendingan banser iki lho deloken, malah top. Mula kula tau diparani karo tentara, Gus gaji kita cuman kecil, aja mok delok liyane deloken banser. Melu-melu nggo kacamata ireng delon malah kaya tukang las iki lho delokane. Banjur tak duit gitu rokok gini. Terus. Iki piro isine Ris? Aku wingi sangoni wong, wis kabeh nggih banser. Kowe tuku rokok piro? Sedoso Pak Kiai. Bocahmu piro? Sasup gitu rokok iki piro? Aku kira rokok soalé. Viral meneh. Sak slop piro? Sak slop niku 150. Oh lho, tak kaya 1 juta. Itu rokok banser. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10 samplope wes rambutnya mambu. Orang nyumbang mau rasani, nyumbang mau viral ke, danjo ngomongin ceno. Jadi nyuwun sewu. Kalau maksiat karena syahwat itu masih ada ampunan untuk harapan untuk diampuni. Tapi kalau maksiat karena sombong tidak akan diampuni. Mila kanca-kancaku ASN, Pak Satpol PP, dijogo tenan le. Wis insyaallah kalau hanya untuk hidup gajimu cukup, yakin. Jangan hanya percaya dengan gaji, tapi lebih dari itu kamu punya gaji tapi kamu juga punya rezeki. Betul? Tidak semua orang punya gaji tapi semua orang punya rezeki. Santri mele, kita berada di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Tak dongake santri Rodul Mutakin mudah-mudahan sukses kabeh. Bon jam 6 pengajian rampung. Aku wis kesel. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidhana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an min ahli dzikri war riyadah min ahli ibadati wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Pring Sewu, Pak Bupati, matur nuwun, Pak Kiai, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari beliau. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.